Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengembangan kurikulum yang beranggotakan ada saya sendiri, Hadijah, kemudian yang kedua ada Nurhalisa, yang ketiga ada Siti Rahma, yang keempat ada Imelta, yang kelima ada Muhammad Ridho, dan yang keenam ada Agung Widianto. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan kurikulum di negara Finlandia. Jadi, Finlandia merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara serta merupakan anggota dari Uni Eropa. Kemudian, Finlandia memiliki perbatasan darat dengan Swedia di bagian barat, Norwegia di bagian utara, dan Rusia di bagian timur. Nah, tahukah kalian bahwa sistem pendidikan yang ada di negara Finlandia ini merupakan sistem pendidikan terbaik nomor 1 di dunia? Bahkan, sistem pendidikan di negara Finlandia ini mengalahkan sistem pendidikan yang ada di negara Amerika Serikat dan juga di negara Inggris. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selanjutnya ada jenjang-jenjang pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama ada primary education, yaitu jenjang pendidikan yang dimulai pada usia 7 tahun. Sebelum memulai jenjang pendidikan ini, ada yang namanya preschool education. Namun memang tidak diwajibkan. Pendidikan prasekolah tersebut bisa diikuti selama 1 tahun mulai dari usia 6 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan kehidupan sekolah kepada anak-anak yang pada usia tersebut belum memahami kehidupan sebagai pelajar di sekolah. Saat ini, sekitar 90% dari anak usia 6 tahun di Finlandia mengikuti preschool education karena meskipun tidak wajib, hal ini sudah menjadi salah satu urutan dalam proses menempuh pendidikan di Finlandia. Setelah melewati masa pendidikan prasekolah, maka selanjutnya adalah pendidikan dasar selama 9 tahun yang disebut dengan comprehensive school. Selama 9 tahun tersebut adalah sebuah kewajiban, namun bisa menambahkan 1 tahun lagi yang tidak wajib dalam jenjang pendidikan ini. Pada jenjang ini, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan biasanya dikelola oleh pemerintah setempat. Namun ada juga beberapa dari sekolah swasta yang bukan dari pemerintahan. Segala hal yang ada dalam jenjang pendidikan ini diatur oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya ada secondary education, yaitu ketika sudah melewati tahap pendidikan dasar yang intinya adalah untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu dalam lingkup dasarnya, maka sudah waktunya untuk melanjutkan ke jenjang secondary education. Pada jenjang ini intinya adalah untuk menyiapkan diri dalam lingkup masyarakat yang sesungguhnya. Hal-hal yang diajarkan sudah lebih spesifik pada masing-masing individu, menggunakan sebuah sistem yang disebut dengan National Joint Application System. Sekolah-sekolah pada jenjang ini memilih mana saja kandidat-kandidat siswa yang sesuai untuk menempuh pendidikan ini di masing-masing sekolah. Dalam jenjang ini terdapat upper secondary school dan juga vocational school yang menangani pendidikannya. Upper secondary school mirip dengan SMA di Indonesia, yang intinya semua siswa disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di universitas. Lalu untuk vocational school pada dasarnya seperti SMK, di mana intinya adalah semua siswa akan diajarkan berbagai kemampuan praktek secara langsung. Hal ini bertujuan agar mereka bisa langsung menggunakan keahlian tersebut untuk bekerja. Selain itu, ada juga kesempatan bagi lulusan vocational school untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Tahap ini mencakup usia 16 hingga 19 tahun. Selanjutnya ada higher education, yaitu jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan Finlandia. Ini adalah yang menentukan arah dari kehidupan yang sebenarnya dari warga Finlandia. Berbagai hal kaitannya dengan inovasi-inovasi serta penemuan-penemuan dalam lingkup nasional sangat mempengaruhi oleh pendidikan pada jenjang ini. Finlandia mempunyai dua jenjang pendidikan tinggi, yaitu University dan University of Applied Science, atau yang sebelumnya juga dikenal dengan Politeknik. Total ada 14 university di Finlandia yang semuanya menyediakan gelar bachelor, master, lisensi, and doktoral dengan waktu tempuh studinya yang berbeda-beda. Semua universitas di Finlandia juga memiliki dasar yang sama, yaitu pada bidang penelitian, demi terciptanya berbagai inovasi dan penemuan, baik itu untuk keperluan nasional, bahkan untuk global dan internasional. Lulusan dari jenjang pendidikan ini diharapkan nantinya bisa berkarya untuk Finlandia secara khusus dan kemanusiaan secara umum. Universitas-universitas di Finlandia memiliki kebebasan dalam menjalankan pendidikan sesuai dengan ketentuan masing-masing karena adanya Finnish Universities Act, yaitu kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan pendidikan membuat berlangsungnya pendidikan pada jenjang ini lebih terjaga, yang terbukti dengan adanya 14 universitas resmi di bawah Finnish Ministry of Education and Culture. Saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Dikutip dalam kompas.com, sistem pendidikan Finlandia dianggap sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan di negeri ini secara rutin mengungguli Amerika Serikat dalam literasi membaca, sains, dan matematika. Finlandia selalu menempati skor terbaik dalam survei penilaian siswa internasional yang dilakukan 3 tahun sekali sejak tahun 2000. Finlandia di peringkat ke-13 untuk skor matematika, peringkat ke-4 literasi membaca, dan peringkat ke-5 untuk sains. Padahal, sekolah di Finlandia memiliki hari sekolah yang lebih singkat jika dibandingkan dengan sekolah di negara lain, dan mereka tidak melakukan ulangan atau ujian standar. Dilansir dari laporan Big Thing yang dipublikasikan oleh World Economic Forum, sistem pendidikan Finlandia dapat berfungsi dengan baik karena strukturnya ditopang oleh beberapa prinsip utama. Pertama dan terpenting, akses yang sama terhadap pendidikan dan siswa diberi kebebasan memilih jalur edukatif mereka berdasarkan minat dan bakat. Pendidikan usia dini. Pendidikan awal Finlandia dirancang di sekitar konsep belajar melalui permainan. Anak-anak di Finlandia tidak diharuskan pergi ke sekolah sampai usia 6 tahun ketika pendidikan prasekolah dasar atau PAUD dimulai. Orang tua bebas menghabiskan tahun-tahun awal itu untuk bermain, mengajar, dan menjalin ikatan bersama anak. Jika orang tua ingin memulai pendidikan anak lebih awal, sistem Finlandia menawarkan program pendidikan dan perawatan anak usia dini yang luas juga. Program ini sangat populer di sana karena angka partisipasi sekolah Finlandia untuk anak-anak usia 3 hingga 5 tahun mencapai hampir 80%. Oke, pendidikan dasar di Finlandia. Ketika anak mencapai usia 7 tahun, anak masuk dalam pendidikan dasar. Finlandia tidak membagi sistem pendidikan dasar menjadi sekolah dasar maupun menengah pertama atau SMP. Sebaliknya, mereka menawarkan pendidikan struktur tunggal selama 9 tahun selama 190 hari per tahun. Sekolah diberi banyak ruang untuk merevisi dan mengubah kurikulum sesuai kebutuhan siswa mereka yang unik. Tujuan mereka yang dinyatakan untuk pendidikan dasar adalah untuk mendukung pertumbuhan siswa menuju kemanusiaan dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab
secara etis dan untuk memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Panduan ini mencakup tes apa yang harus diberikan, cara mengevaluasi kemajuan dan kebutuhan siswa, dan bahkan kemampuan untuk mengatur jadwal harian dan mingguan. Mengajar adalah bidang yang sangat dihormati dan profesional di Finlandia. Sebagai besar, guru SD memegang gelar master 80%. Sekolah dasar juga berpartisipasi dalam melanjutkan pengembangan profesional. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari sistem pendidikan di negara Finlandia. Tujuan mereka yang dinyatakan untuk pendidikan dasar adalah untuk mendukung pertumbuhan siswa menuju kemanusiaan dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab secara etis dan untuk memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Panduan ini mencakup tes apa yang harus diberikan, cara mengevaluasi kemajuan dan kebutuhan siswa, dan bahkan kemampuan untuk mengatur jadwal harian dan mingguan. Mengajar adalah bidang yang sangat dihormati dan profesional di Finlandia. Sebagai besar, guru SD memegang gelar master 80%. Sekolah dasar juga berpartisipasi dalam melanjutkan pengembangan profesional. Baik, yang selanjutnya ada kebijakan-kebijakan pendidikan di Finlandia. Yang pertama ada pekerjaan rumah atau PR itu diberikan sesedikit mungkin. Maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah. Yang kedua itu guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2 atau magister, dan itu pun harus 10 besar dari fakultas keguruan. Ketiga, di Finlandia guru bebas memilih RPP dan buku pelajaran yang sesuai dengan pertimbangannya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran hampir semua guru menciptakan metode belajar yang menyenangkan. Yang kelima, dalam pengaturan kelas di Finlandia itu tidak ada pengkastaan kelas. Sekolah swasta di Finlandia itu besaran dana yang diterima sama dengan besaran dana yang diterima oleh sekolah negeri. Yang keenam, bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. Dan yang terakhir yaitu jumlah hari bersekolah di Finlandia hanya 190 hari. Mereka berpandangan semakin banyak hari libur, anak semakin pintar, dan selama masa libur tidak boleh ada pekerjaan rumah atau PR. Hal-hal yang mendukung kemajuan pendidikan di Finlandia. Menurut Ridwan tahun 2019, hal-hal yang mendukung kemajuan pendidikan di Finlandia adalah yang pertama, setiap anak diwajibkan mempelajari bahasa Inggris dan membaca 1 buku setiap minggu. Biaya pendidikan tidak dipungut biaya sedikitpun dari TK sampai perguruan tinggi. Yang kedua, wajib belajar diterapkan kepada setiap anak sejak umur 7 tahun sampai 16 tahun. Yang ketiga, setiap guru wajib membuat evaluasi perkembangan belajar siswa setiap hari. Selanjutnya yang keempat, ada perhatian khusus bagi siswa di sekolah dasar untuk usia 7 tahun karena bagi mereka menyelesaikan masalah belajar di sekolah dasar jauh lebih mudah daripada siswa yang berumur 14 tahun. Yang kelima, orang tua bebas memilih sekolah bagi anaknya karena perbedaan mutu antar sekolah sangat kecil. Yang keenam,